Oke, selamat siang Bu Putih dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 Design Thinking ingin mempresentasikan user testing yang telah kami lakukan minggu kemarin. Bisa di-share PPT-nya, Faza? Next. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Vina, NRP 020. Yang kedua ada saya sendiri, Nathan, NRP 033. Yang ketiga ada Eca, NRP 037. Yang keempat ada Faza, NRP 059. Dan yang terakhir ada Rindu, NRP 061. Next. Jadi poin diskusi kita ini semua ya, ada 6. Next. Next. Jadi pertama-tama kami melakukan user testing ke masyarakat yang tinggal di sekitar Laut Tanjung pada hari Jumat 18 Juni 2021 kemarin. User testing berikut akan ditunjukkan video animasi proses kerja produk Robot Trash Express dan memberikan kesempatan kepada user untuk mencoba langsung produk simulasi yang disediakan. Next. Oke, jadi permasalahan dan solusinya. Permasalahannya itu daerah sekitar Laut Tanjung itu dipenuhi dengan tumpukan sampah, tetapi penduduk menginginkan lingkungan tempat tinggal yang bersih dan nyaman. Oleh karena itu, solusinya itu kita memberikan tempat sampah yang menarik, yang juga dapat sekaligus menghancurkan sampahnya menjadi abu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, silakan diperlihatkan Faza. Baik, jadi di video ini sudah terlihat ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada tempat pengumpulan sampah. Jadi user ini masukkan sampah di tempat itu dan kumpulkan. Kemudian ada tempat penggilingan sampah di mana tempat itu akan ada pisau-pisau yang akan menghancurkan sampah. Yang ketiga ada tempat pengeringan sampah. Jadi di sini setelah sampah itu terpotong kecil-kecil maka akan dikeringkan. Kemudian ada tempat pembakaran sampah. Di sini sampah itu dibakar. Dan yang terakhir ada tempat penimbunan atau pengumpulan abu sampah. Bisa di next Faza. Jadi tempat sampah yang kami buat itu menyerupai kereta uap pada zaman dahulu dengan ukuran yang kurang lebih lebarnya itu 1,5 meter. Sebagai upaya agar tempat sampah ini dapat lebih menarik minat masyarakat dan menyesuaikan dengan keinginan user yang telah kami observasi. Dan badan kereta ini dapat mempresentasikan ruangan-ruangan yang dibutuhkan dalam mekanisme kerja tempat sampah itu sendiri. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah activity schedule. Di sini ada alur kami melakukan user testing kemarin. Yang pertama, kami menampilkan animasi video kepada user. Yang kedua, ada memberikan experience kepada user dengan produk simulasi. Yang ketiga, ada observasi. Dan yang keempat, ada follow-up question yang kami tanyakan setelah user melihat cara kerja produknya. Next. Berikut ini merupakan animasi video yang kami berikan kepada user.
Selanjutnya, setelah user menonton video yang telah kami sediakan, kami lalu menunjukkan produk simulasi yang telah kami buat. Ini merupakan produknya yang kami buat dari kardus. Ini fotonya, beberapa foto dari sisi luar dan sisi dalam. Next. Lalu kami lakukan observasi dari gerak-gerik user dan komentar-komentarnya terhadap video yang sudah kami sajikan. Next. Dalam melakukan user testing kemarin, kami membagi tugas kepada para anggota kami. Yang pertama ada Vina sebagai pewawancara yang langsung berkomunikasi dengan usernya. Lalu ada Echa sebagai penarik kesimpulan dari feedback dari user di kerjanya di akhir. Lalu ada Nathan, penyusun video kegiatan user testing. Yang keempat ada Faza sebagai notulensi saat melakukan user testing. Dan yang kelima ada saya sendiri, Rindu, sebagai videographer dan observer. Next. Selanjutnya adalah follow-up question. Di sini merupakan daftar pertanyaan yang kami ajukan kepada user yang setelah menonton video yang kami sediakan. Bisa dilihat sendiri, kira-kira ada 7. Lalu selanjutnya ada next point discussion of task procedure-nya. Ada activity foto, ada activity video, ada user testing, ada user feedback maksud saya, lalu ada insight, dan ada weakness. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian footage user testing. Yang pertama, usernya namanya Fitriani, umur 20 tahun, profesi mahasiswi, karakternya suka menolong. Pertanyaan yang timbul dari user adalah yang pertama, mengapa berbentuk kereta? Yang kedua, tujuan 3 ruang pada tempat sampah itu. Yang ketiga, jenis sampah apa yang dapat dibuang pada tempat sampah ini. Lalu bisa lanjut. Yang kedua, bernama Heni Nur Aisyah Putri. Umurnya 25 tahun, profesinya penjual ikan, dan karakternya berpikir kritis. Pertanyaan usernya yang pertama ada mengapa tempat sampah ini berbentuk kereta. Yang kedua, bahan bakar apa yang digunakan untuk menggerakkan tempat sampah. Yang ketiga, sampahnya apa tidak perlu dipilah. Yang keempat, berapa banyak kapasitas sampah dari produk ini. Dan yang terakhir, berapa lama proses pembakarannya. Bisa di next. Lalu ada point discussion of gathering user feedback di breakdown menjadi 4. Yang pertama ada like atau dislike, yang kedua ada wish, yang ketiga ada question, dan yang keempat ada ideas. Lanjut, next. Lalu untuk overview-nya, yang like atau dislike, untuk mekanisme kerja, manfaat, dan bentuk sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan user. Lalu untuk bagian wish, ukuran dapat lebih ringkas dan biaya produksi bisa lebih murah. Yang untuk bagian ideas, penggunaan aki sebagai sumber energi, pengolahan khusus sampah berbahan plastik. Lalu selanjutnya ada bagian weakness, dibagi menjadi 2 lagi, untuk yaitu user with prototype dan weakness of user testing. Untuk user with prototype ada 2, ukuran terlalu besar untuk daerah Laut Tanjung, dan yang kedua biaya produksi tempat sampah mahal. Lalu untuk weakness of user testing, lokasi daerah yang lumayan jauh dari para pengamat, dan yang kedua pembuatan produk untuk memberikan experience kepada user dirasa sedikit sulit sehingga experience ke user kurang memuaskan. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya rencana perbaikan. Berdasarkan hasil kegiatan user testing diperoleh rencana perbaikan, yakni memperkecil ukuran produk robot trash express untuk mengurangi banyaknya area yang dibutuhkan untuk menempatkan produk. Selain itu, dengan berkurangnya ukuran produk akan turut mengurangi biaya pembuatan atas seluruh material dan komponen yang dibutuhkan. Selanjutnya, point discussion of test documentation. Di sini terdapat foto dan video dari kegiatan user testing kelompok kami dan kesimpulan.
kemarin kan kami sudah melakukan observasi di sini ya Mbak. Terus kami temukan masalahnya bahwa Desa Tancung ini kekurangan sampahnya menumpuk dan tidak ada tempat sampah, serta masyarakatnya itu pingin tempat tinggal yang bersih dan nyaman. Maka dari itu kami memberikan solusi tempat sampah, sekaligus memproses sampahnya menjadi abu seperti itu. Berikut saya tampilkan. Nah, sampah ini kan nanti masuk di sini kan, Mbak ya. Nah, melalui proses penggilingan. Nah, setelah sampah itu masuk ke sini, sampah ini masuk ke sini. Nah, setelah menumpuk, pengeringan itu akan terjadi di sini. Benar kering ininya. Setelah nanti sampah ini banyak menumpuk sehingga mendorong pintu otomatis ini. Kesimpulannya adalah kami akan mengkaji terkait rencana perbaikan yang berdasarkan saran dari user mengenai ukuran tempat sampah dan biaya pembuatan produk. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.